Reformasi 98, kemenangan demokrasi atau budak kapitalisme? Kenapa mahasiswa malah minta reformasi jilid 2? Kalian pikir reformasi 98 itu kemenangan demokrasi? Padahal itu adalah momen di mana kedaulatan ekonomi Indonesia diserahkan secara terbuka kepada lembaga internasional Barat. Sekarang kita bedah sejarahnya. Pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani dokumen Letter of Intent, LOI, yang disaksikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF, Michael Kamdesus. Peristiwa tersebut bukan sekedar kesepakatan bantuan ekonomi biasa, tapi titik awal penyerahan kedaulatan hukum dan ekonomi Indonesia kepada konsorsium modal global. Sejak saat itu, melalui skema Structural Adjustment Programs, SAP, lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, dan WTO mulai mendikte arah pembentukan undang-undang di dalam negeri. Dampak penetrasi ideologi pasar ini terjadi secara masif dan terstruktur di berbagai sektor vital. Di sektor perbankan, disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menghapus batas kepemilikan saham asing pada bank-bank nasional. Di sektor energi, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas sebagai tindak lanjut Memorandum of Economic and Financial Policies IMF untuk memecah monopoli Pertamina dan menyerahkan harga energi ke pasar. Bahkan, sektor air minum pun dikomodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air sebagai syarat pencairan pinjaman Water Resources Sector Adjustment Loan, WATSAL, senilai $300 juta Amerika dari World Bank. Sementara itu, pasar retail nasional dibuka lebar bagi korporasi raksasa asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Aturan ketat dari WTO, IMF, dan World Bank ini terbukti melumpuhkan daya saing industri pengolahan dan sektor pertanian dalam negeri. Salah satu bukti historisnya adalah penghentian program Mobil Nasional Timor setelah Indonesia digugat di Forum Penyelesaian Sengketa WTO karena dianggap melanggar prinsip National Treatment dan aturan Trade Related Investment Measures, TRIMS. Di sektor pertanian, kesepakatan LOI IMF mengharuskan pencabutan fungsi perlindungan Bulog atas komoditas pangan primer, yang berdampak pada maraknya impor dan keterpurukan petani lokal. Kondisi ini memicu deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB merosot dari 28% menjadi di bawah 20%. Di sektor pendidikan, penerapan doktrin neoliberal mewajibkan pengurangan anggaran belanja publik untuk pelayanan sosial. Pendidikan publik yang seharusnya menjadi barang sosial, public good, diubah menjadi barang komersial, private good, melalui skema otonomi kampus seperti BHMN hingga PTNBH. Perguruan tinggi negeri dituntut mencari pendanaan mandiri, income generating, yang berujung pada tingginya uang kuliah tunggal, UKT, serta pembukaan jalur penerimaan mandiri berbiaya mahal bagi calon mahasiswa. Mengapa pemerintah pasca reformasi seolah tidak berdaya mengatasi tingginya biaya pendidikan, keterpurukan petani, dan pelemahan industri domestik? Hal ini terjadi karena dalam kerangka kerja perdagangan bebas, negara dilarang keras melakukan intervensi langsung terhadap mekanisme pasar. Apabila pemerintah mencoba menetapkan proteksi tarif, memberikan subsidi penuh bagi industri lokal, atau mengontrol harga pasar, Indonesia berisiko diseret ke arbitrase internasional atau dikenai sanksi ekonomi oleh WTO. Aturan pasar bebas memaksa rakyat berkompetisi secara terbuka melawan raksasa kapitalis tanpa perlindungan dari negara. Namun, jika kita cermati perubahan konstelasi geopolitik saat ini, terdapat pergeseran arah kebijakan yang signifikan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah untuk keluar dari cengkraman pasar bebas melalui intervensi aktif negara di berbagai sektor strategis. Di sektor pertanian, negara tidak lagi membiarkan pasokan pangan bergantung pada mekanisme impor bebas, melainkan membuka lahan produksi pangan dan mendistribusikan bantuan alat mesin pertanian secara masif. Di sektor sosial dan pendidikan, pemerintah menghadirkan program sekolah rakyat yang dibiayai penuh APBN, serta menjalankan program makan bergizi gratis, MBG. Di sektor keuangan, pemerintah membentuk BPI Danantara untuk memperkuat kepemilikan saham strategis negara di Bursa Efek. Di sektor ekonomi digital dan pedesaan, dikembangkan koperasi desa, Kopdes, serta diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang memotong komisi aplikator ojek online dari 20% menjadi maksimal 8% demi melindungi pendapatan pengemudi. Kebijakan intervensi langsung seperti pembatasan batas atas komisi aplikator dan subsidi sektor publik ini secara fundamental sangat bertentangan dengan prinsip Washington Consensus serta aturan pasar bebas WTO, IMF, dan World Bank. Doktrin lembaga multilateral tersebut secara tegas melarang kontrol tarif dan intervensi negara yang dianggap mendistorsi persaingan pasar swasta. Disinilah letak pertentangan sejarah dan geopolitik yang wajib kita kritisi bersama. Ketika kita menyadari bahwa reformasi 1998 adalah akar melemahnya kedaulatan ekonomi bangsa akibat kepatuhan pada diktat WTO, IMF, dan World Bank,
Dan ketika negara saat ini mencoba melakukan intervensi untuk mengembalikan kedaulatan serta melindungi rakyat kecil, justru ada reaksi penolakan dari sebagian kelompok. Mahasiswa, LSM, dan kelompok oposisi malah gencar menyerang kebijakan intervensi negara ini, sembari meneriakkan narasi reformasi jilid 2. Pertanyaannya adalah, apakah aksi penolakan dan tuntutan reformasi jilid 2 ini murni untuk rakyat atau demi kapitalisme? Mengapa di saat negara berusaha melepaskan diri dari aturan-aturan lembaga internasional yang mengekang, sebagian pihak justru menuntut kembalinya tatanan reformasi yang justru melucuti kedaulatan ekonomi nasional? Sekarang saatnya kita memahami sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam slogan demokrasi yang dangkal. Jangan biarkan narasi kebebasan dimanfaatkan untuk melanggengkan agenda kapitalisme dan dominasi modal asing. Jadi, sekarang kita harus mendukung negara yang berani berdikari, atau terus tunduk pada tatanan pasar bebas buatan lembaga internasional?